Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi dengan saya M. Askia Rigiani dengan NIM 2019 012081. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bor dan kegunaannya. Salah satu alat perkakas yang sering kita temui adalah mesin bor. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat potong dengan arah pemakainya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembar kerja. Masing-masing bor memiliki fungsi-fungsi tersendiri, yaitu salah satunya mesin bor tangan. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengumbar besi maupun kayu. Selanjutnya mesin bor impact. Jenis mesin bor ini hampir mirip dengan mesin bor tangan. Namun, mesin bor tersebut mampu bergerak dan memiliki getaran yang cocok untuk mengobor dinding. Mata bor yang dipakai juga memang khusus untuk melubangi dinding. Mesin bor SDS Plus. Jenis mesin bor ini hampir sama dengan mesin bor impact. Namun bor mempunyai mode penggunaan yang dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya mode putaran saja atau mode putaran disertai dengan getaran atau impact. Selanjutnya mesin bor SDS Max. Jenis mesin bor ini dapat dikatakan sebagai generasi sebelum mesin bor SDS Plus. Sebab keduanya memiliki kegunaan dan fungsi yang sama, namun membedakan keduanya hanyalah ukuran mata bornya, di mana mata bor mesin SDS Max lebih besar daripada mesin SDS Plus. Mesin bor cordless. Mesin bor cordless ini mesin bor tanpa kabel, di mana bor ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Jenis mesin bor ini biasanya digunakan untuk pekerjaan ringan karena kekuatan putaran di bor cenderung lemah. Mesin bor cordless dapat digunakan untuk menggembor gipsum, kayu, besi jika hanya menggunakan mata bor dengan ukuran kecil. Mesin bor core. Jenis mesin bor ini adalah yang paling jarang digunakan. Hal ini dikarenakan oleh fungsi utama untuk melubangi lantai. Selain itu, mesin bor core ini biasanya juga digunakan untuk mengukur ketebalan aspan di jalan atau digunakan dalam sebuah proyek pembangunan yang cukup besar. Mesin bor duduk. Seperti namanya, mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Cara kegunaan mesin bor duduk itu tidak sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian pula mesin bor gantung. Tidak seperti jenis mesin bor lainnya, mesin bor gantung digunakan dengan cara menggantungkan. Fungsi dari mesin bor ini adalah untuk mengikis atau memperbesar lubang. Mesin bor magnet. Mesin bor ada juga yang memiliki magnet di bagian bawahnya. Mesin bor jenis ini biasanya digunakan untuk mengebor dinding besi, sehingga magnet tersebut sangat berguna untuk menyangga bor. Hal ini dikarenakan magnet pada bagian bawah mesin bor dapat ditempelkan pada bidang besi secara vertikal. Bagian yang pertama adalah dudukan atau base. Merupakan bagian yang menopang semua komponen pada mesin bor. Biasanya dudukan atau base ini berada di paling bawah dan menempel di lantai dengan baut. Dalam pengeboran akan terjadi getaran. Jika pemasangan dudukan atau base ini tidak kuat, maka getaran tersebut akan membuat keakurasian dalam pengeboran berkurang. Dan yang kedua adalah tiang atau kolom. Tiang atau kolom merupakan bagian yang berguna
sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengeboran. Tiang atau kolom memiliki bentuk silinder dan memiliki rel atau alur yang berfungsi sebagai jalur pergerakan vertikal dari meja kerja. Dan yang ketiga adalah tabel atau meja, merupakan bagian dari mesin bor yang berguna sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat berputar ke kanan dan ke kiri dengan sumbu poros yang terdapat pada tiang atau kolom. Meja kerja juga dapat disesuaikan ketinggiannya secara vertikal. Hal ini penting untuk menyesuaikan dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Ada juga yang dapat diputar hingga 360 derajat. Porosnya berada di tengah-tengah meja. Meja kerja dilengkapi dengan table clamp atau pengunci. Table clamp atau pengunci berfungsi untuk mengunci atau menjaga posisi meja agar tidak bergeser dan agar posisinya tetap sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk menjepit benda kerja digunakan ragum. Ragum diletakkan di atas meja, hal ini agar benda kerja diam atau tidak bergeser. Lalu yang keempat adalah mata bor atau drill, yang merupakan salah satu alat yang penting dalam mesin bor. Mata bor atau drill berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang efisien. Bor spiral adalah salah satu mata bor yang sering digunakan. Mata bor atau drill berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang efisien. Bor spiral memiliki daya hantar yang baik. Alurnya yang berbentuk seperti sekrup menjadikan mata bor ini memiliki penyaluran serpih atau gram yang baik. Dengan menggunakan bor spiral, bidang potong serta sudut-sudut sayat dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Lalu yang kelima adalah spindle. Spindle merupakan bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam atau cak dan yang mencekam atau memegang mata bor. Lalu yang keenam ada spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle. Dan yang ketujuh adalah drill feed handle, yang merupakan bagian pada mesin bor yang berfungsi untuk menekan atau menurunkan mata bor dan spindle ke benda kerja. Lalu yang terakhir adalah kelistrikan. Mesin bor menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Motor listrik harus dilengkapi dengan kabel penghubung, kabel power, sekring, saklar on dan off, lampu indikator, serta saklar pengatur kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Honida dengan NIM 2091012091 dari Teknik Industri C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bor duduk dan bagian-bagiannya. Mesin bor duduk merupakan salah satu perkakas yang terpenting dalam perbengkelan dan berfungsi untuk membuat sebuah lubang. Adapun peran utama dari mesin bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, mengikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Lanjut, penjelasan bagian-bagian mesin bor. Bagian-bagian mesin bor duduk dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan 7 bagian. Yang pertama, bas atau dudukan. Bas ini adalah pemotongan semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Yang kedua, klom atau tiang. Klom adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Yang ketiga, ada tabel atau meja kerja. Tabel adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Yang keempat, ada drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah bor berbentuk spiral. Hal ini karena bor berbentuk spiral memiliki daya hantar yang baik. Bidang-bidang potong yang dihasilkan oleh bor spiral tidak radial, tetapi merupakan hasil pergeseran sehingga hasilnya membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Yang kelima ada spindle. Spindle adalah bagian mesin bor dan menggerakkan cuk untuk pencekam. Spindle ini memiliki fungsi untuk menggenggam atau mencekam mata bor. Yang keenam ada spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor
dengan sumbangan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Yang ketujuh, ada spindle feed handle. Spindle feed handle adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja sehingga tidak ada pergerakan objek bor selama proses pengeboran. Yang ke-8 ada motor listrik. Motor listrik adalah penggerakan utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, fuse atau steering, lampu indikator atau saklar, on atau off, dan saklar pengatur kecepatan. Fuse atau steering adalah alat yang digunakan sebagai penggenggam dalam rangkaian listrik. Fungsinya untuk memastikan muatan listrik tetap stabil dan tidak berlebihan. Nah, bagian-bagian mesin bor duduk tentu lebih rumit dan lebih banyak dibanding mesin bor tangan yang lebih sederhana. Meski rumit, mesin bor duduk lebih dapat memudahkan pekerjaan pengeboran dibanding menggunakan bor tangan yang rawan menjadikan pegal-pegal di tangan. Nah, jenis mesin bor duduk yang wujudnya seperti orang sedang duduk. Mesin bor duduk ini dipakai untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini, dan juga mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Nah, contohnya adalah mesin bor duduk Nankai 13 mm yang biasanya ditempatkan di atas lantai atau di atas meja kerja. Mesin bor ini menggunakan motor induksi 1/3 HV atau 250 watt. Terdapat 5 pengaturan kecepatan yang harus dilakukan secara manual dengan memindahkan venable dari puli penggerak yang terletak di bagian atas mesin. Ada Nankai 13 mm ini memiliki kecepatan tanpa beban yaitu 1420 rpm. Nah, itulah salah satu fungsinya. Dan ada juga mesin bor merupakan alat yang bisa digunakan untuk membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalus, dan presisi dan keakuratan. Terdapat beberapa jenis mesin bor, di antaranya yaitu mesin bor duduk dan mesin bor tangan. Dan yang saya jelaskan di sini adalah mesin bor duduk. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.